gaji teman-teman yang bekerja di Hong Kong, termasuk pelayanan shelter yang tadi Pak Benny sebutkan. Semalam saya juga sempat kaget, ternyata KJRI Hong Kong menurut Kemenlu itu adalah memiliki standar khusus nih, siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke shelter KJRI. Dan menurut saya ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena gedungnya KJRI sangat besar sekali. Kenapa menyampaikan ke Pak Benny bahwa ada standarnya, tapi menyampaikan kepada kita bahwa KJRI tidak memiliki shelter. Nah, ini juga sesuatu hal yang perlu diklarifikasi dan perlu direspon, apakah KJRI memang memiliki shelter atau tidak. Jikapun memiliki shelter, maka ya memang harus menerima semua kasus. Pak Benny juga tahu bahwa teman-teman itu diputus pemutusan hubungan kerja itu waktu 24 jam. Jadi kami di Hong Kong itu juga menyediakan pelayanan 24 jam on call ya teman-teman. Dan di sini kita siap melakukan penjemputan dan sebagainya. Kalau dulu kita mengusulkan bahwa cukupkah dengan hotline, termasuk WhatsApp, itu tidak cukup. Teman-teman kemarin mengkritisi, WhatsApp itu tidak bisa merespon cepat jika kondisinya emergency. Jadi apa yang dilakukan, mungkin memang perlu ada memang harus ada manusia yang menjawab ini, bukan mesin. Karena sekali lagi kebutuhan teman-teman ini adalah harus direspon. Jikapun memang ada beberapa hal yang memang tidak perlu direspon cepat, maka KJRI juga harus menciptakan sistemnya seperti apa. Ya, nanti mungkin ini bisa mengusulkan apakah Satgas ini bisa dibentuk dan untuk meyakinkan bahwa yang pengaduan itu bukan mesin ataupun bukan WhatsApp. Nah, termasuk juga persoalan masalah biaya penempatan yang saat ini masih menjadi polemik di tengah teman-teman migran. Jadi masalah biaya penempatan ini terus terang ya sampai hari ini Pak masih menjadi perbincangan di Hong Kong. Ya, karena sekali lagi di sini ada, kalau saya bilang ya, propaganda agent di Hong Kong tetap menyampaikan pemerintah Indonesia telah mengusulkan ada tambahan 5.000. Nah, ini yang sampai hari ini tidak ada penjelasan dari pemerintah Indonesia sendiri bahwa benarkah ada tambahan 5.000. Nah, ini kemarin kita melihat lagi persoalannya, ternyata memang di dalam aturan kepala badan itu tidak disebutkan berapa biaya pelatihan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, nah karena kita melihat bahwa sampai hari ini pemerintah daerah tidak sanggup membayar pelatihan, maka mungkin aturan kepala badan tidak bisa disebut sebagai zero cost, mungkin penurunan biaya penempatan. Karena di dalam UU PMI sendiri, P3MI tidak bisa dibebani biaya penempatan. Nah pertanyaannya, biaya pelatihan ini siapa yang nanggung? Kalaupun ditanggung oleh PMI, berapa jumlahnya? Jadi kita juga secara transparan tahu bahwa ini loh yang harus kita bayarkan. Nah, kemarin usulan kita adalah, karena sekali lagi jika kita di training dengan baik, sebenarnya yang mendapat keuntungan tetap majikan Hong Kong dan pemerintah Hong Kong. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia dalam hal ini juga melakukan negosiasi dengan pemerintah Hong Kong, bagaimana pelatihan ini diberikan oleh pemerintah Hong Kong sendiri, yang akan tahu standar dari beberapa majikan di Hong Kong, karena tidak mudah memenuhi standar majikan di Hong Kong, khususnya mereka yang memiliki multinationality, ya, kebangsaannya berbeda-beda, walaupun secara mayoritas mereka Chinese, tapi di sini bahwa mereka memiliki standar khusus, memiliki budaya khusus dalam menjaga anak, dalam menjaga orang tua dan sebagainya. Nah, pengalaman kami saat kita mengadakan training menjaga orang tua dan menjaga anak yang diberikan langsung oleh profesional di Hong Kong ya, ini sangat membantu sekali. Artinya bahwa skill teman-teman meningkat. Jadi kita melihat bahwa yang diuntungkan lebih banyak adalah pemerintah Hong Kong. Pemerintah Indonesia juga tetap diuntungkan, tapi di sini pemerintah Hong Kong bisa menyediakan itu. Karena di Hong Kong sudah banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan. Khususnya kalau saya melihat kembali tahun 2004 itu, Hong Kong itu pernah memberlakukan pajak bagi PRT migran, 400 Hong Kong dolar. Nah, pajak ini kemudian dihentikan. Nah, uangnya pajak ini digunakan untuk melatih tenaga kerja di Hong Kong. Sayangnya uang ini tidak digunakan untuk melatih PRT migran. Jadi mengapa ini? Jika nanti pun pemerintah Indonesia mengusulkan agar pelatihan ini dibebankan kepada pemerintah Hong Kong ataupun diberikan oleh pemerintah Hong Kong, maka ini juga akan menjawab bagaimana pembebasan biaya penempatan itu sendiri. Nah, usulan ini sebenarnya juga sudah diterima oleh beberapa pihak ya Pak ya. Misalkan kita menyampaikan ke beberapa NGO di Hong Kong. Sanggupkah Hong Kong melatih para
pekerja migran ini untuk menjaga masyarakat Hong Kong. Tentu sanggup karena Hong Kong membutuhkan 600.000 pekerja yang sampai hari ini hanya masih tercukupi 300 ribuan pekerja. Yang separuhnya itu dari 200.000 orang dari Filipina, 170 orangnya dari Indonesia. Jadi bisa kita katakan bahwa permintaan pekerja di Hong Kong itu masih sangat tinggi sekali. Nah, jika ini memang mampu persoalan-persoalan ini bisa dipecahkan, maka itu juga akan mempermudah teman-teman ya Pak ya untuk meyakinkan bagaimana bisa terbebas dari biaya penempatan. Nah, terkait dengan BPJS TKI ataupun BPJS, sekali lagi di Hong Kong itu hanya mendapatkan sosialisasi bagaimana menjadi peserta BPJS. Tapi update peraturan terbaru seperti yang kemarin dibuat oleh Bu Ida itu tidak tersampaikan dengan baik, karena Bu Ida kemarin datang ke Hong Kong itu bukan menyampaikan itu. Bu Ida datang ke Hong Kong menyampaikan tentang sertifikasi dan kompetensi, tidak menyampaikan secara khusus apa itu BPJS yang sedang diatur oleh di bawah peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi mengapa itu teman-teman juga sempat kaget juga terkait dengan aturan BPJS. Jadi di sini posisi kita adalah BPJS kalau misalkan pun bisa diklaim di Hong Kong, yang dibutuhkan teman-teman itu adalah BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerjaan sudah di-cover oleh asuransi yang dibelikan oleh majikan, termasuk asuransi kesehatan. Ya, jadi kalau kita bilang asuransi di Hong Kong itu mengcover apa? Mengcover semuanya, kesehatan, kecelakaan, dan kematian. Nah, BPJS yang kita beli dari Indonesia ini tidak bisa kita klaim. Sedangkan teman-teman di Hong Kong itu butuh pencegahan. Jadi misalkan ada teman-teman yang itu bersifat asuransinya bersifat reimbursement dan mereka sungkan dengan majikan. Kalau mereka bisa bisa mendapatkan BPJS yang bisa diklaim di luar negeri, saya yakin nggak usah disuruh, teman-teman pasti banyak membeli. Jadi di sini kita sudah menyampaikan berkali-kali kepada direkturnya BPJS juga bahwa bagaimana upaya BPJS bukan hanya memperbanyak cabang pembayaran, tapi juga meyakinkan BPJS bisa diklaim di luar negeri. Nah, itu Pak terkait dengan masalah yang di Hong Kong. Nah, terkait FGD yang bagaimana nanti memperkenalkan budaya Hong Kong dan lain sebagainya, apa yang boleh dan tidak boleh, kita siap untuk diajak berdiskusi kembali dan bagaimana nanti teman-teman dimaksimalkan untuk memberikan masukan agar panduan ini ke depan bisa membantu teman-teman yang akan ikut POP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Makasih. Terima kasih Mbak Sri Kartin, sangat komprehensif ya masukannya. Dan tentu kami bersyukur nih dengan masukan-masukan ini akan memperkuat tata kelola kita untuk penempatan dan pelindungan PMI ya. Khusus untuk penanganan secara cepat Hong Kong dan juga negara-negara di Asia, bahkan tadi kita harus gerak cepat untuk FGD dan sebagainya. Saya minta langsung kita putuskan nih Pak Gatot memimpin dengan teman-teman di Asia Afrika ya. Bapak segera gerak. Pertama, identifikasi seluruh kekuatan masyarakat sipil kita, baik NGO-nya, para pegiat kemanusiaan, komunitas-komunitas yang pro terhadap perjuangan buruh migran di negara-negara Asia, Pak. Yang nanti kita akan melaksanakan FGD itu, Pak. Ya. Kalau negara perwakilannya kan kita udah tahu ya, siapa saja. Kemudian kira-kira lakukan secepatnya diskusi dengan mereka, Piajo, apa yang akan menjadi isu ya yang akan dibahas dalam FGD itu. Bahkan di luar dengan perwakilan nanti masuk dengan teman-teman NGO-nya untuk meminta masukan mereka yang terkait dengan silabus nanti OPP, Pak. Ya. Nah, saya ingin ini sudah harus selesai sebelum kunjungan resmi BP2MI ke Hong Kong. Kemudian kunjungan BP2MI ke Taiwan, kunjungan BP2MI ke Singapura, Malaysia, dan mana lagi Pak? Negara di Asia ini? Jepang dan Korea ya. Nah, 3 tahun kan kita tidak pernah ke luar negeri ya. Anggarannya ada, termasuk anggaran kepala badan saya alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa bersentuhan langsung dengan pekerja migran. Walaupun cara itu juga ternyata keliru, karena akhirnya kita tidak mampu memotret secara langsung problem-problem di lapangan. Jadi kita ini kadang niatnya baik,
kita tidak gunakan anggaran itu untuk ke luar negeri, selama 3 tahun kita alokasikan, pindahkan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dirasakan PMI. Tapi ternyata dengan kunjungan pribadi saya kemarin, ya, itu pun mendadak, ternyata kita sudah mampu menemukan dan mengidentifikasi, ya, masalah-masalah yang cukup krusial yang dihadapi oleh para pekerja migran kita. Ada satu isu lagi di sana, Pak, ternyata, Pak Larso. Bapak kan potretnya mungkin negara lain. Ini masalah suaka, Pak. Jadi dengan mudahnya negara Hong Kong itu bisa memberikan suaka kepada warga negara lain. Hanya overstayer aja itu bisa diberikan suaka, Pak. Padahal kalau negara lain kan sangat ketat, Pak. Seperti yang Bapak bilang. Ya, karena terkait hak asasi manusia, ya, buronan politik, kan gitu ya, Pak. Persekusi politik. Nah, ini Hong Kong tidak seperti itu. Saya ketemu dengan salah satu pimpinan di kepolisian Hong Kong. Madam siapa namanya tuh? Chris Wong. Chris Wong. Madam Chris Wong. Saya datang langsung ke kantornya. Ya, saya bertemu. Dan hari ini beliau akan memberikan data kepada kita. Ya. Berapa banyak warga negara kita PMI yang sudah menjalani proses hukuman, dan berapa banyak yang sekarang masih ada di tahanan, dan kasus-kasus apa aja yang dialami oleh mereka. Nah, ini penting menjadi perhatian kita semua, yang tentu juga bukan hanya urusan BP2MI. Kita akan selalu mengambil inisiasi terdepan, mengundang dan membicarakannya dengan kementerian lembaga lain. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa gambaran nih, ya. Saya ingin memulai tentu dari kawan-kawan Asia. Silakan Pak Deputi. Mohon izin Pak Beni kalau bisa menambahkan di Makau, Pak. Saya lupa ini. Boleh, Pak? Ya, silakan. Bu Sengatin. Ya, ini untuk Makau, tadi saya juga sempat bertanya sama teman-teman bahwa sampai hari ini Makau itu belum diakui sebagai negara penempatan dari Indonesia karena mungkin alasan politik dan sebagainya. Nah, saat ini jumlah buruh migran yang ada di Makau itu berasal dari Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, dan India. Namun sekali lagi yang terbesar adalah Filipina dan Indonesia. Nah, sejauh ini pemerintah Makau itu tidak pernah memiliki aturan khusus untuk pekerja asing. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana dengan visa kerja selama ada visa kerja. Mereka juga tidak diwajibkan untuk melalui agen, ya, ataupun mereka boleh melakukan proses secara mandiri. Selain itu, pemerintah Makau juga tidak mewajibkan adanya notarisasi kontrak kerja dari pemerintah asal atau konsulat. Selama ada kesepakatan antara majikan dan PRT, ada kontrak kerja, maka secara hukum itu dianggap cukup di Makau. Nah, namun kita melihat bahwa mayoritas PRT itu masih menggunakan agen. Kenapa? Karena majikan akan mendatangi agen di Makau, kemudian mereka akan mencari PRT, dan rata-rata agen di di Makau ini menetapkan biaya antara 10.000 sampai 12.000 patakas untuk satu pekerjaan. Nah, jika PRT migran ini berpindah majikan, maka mereka diharuskan membayar tambahan 3.000 patakas, ya. Nah, tapi teman-teman PRT migran sendiri rata-rata mengalami potongan gaji selama 3 sampai 4 bulan. Nah, ini karena di Indonesia sendiri sampai hari ini belum ada perjanjian penempatan, maka ini juga berdampak pada teman-teman yang bekerja di Makau itu sering dianggap sebagai korban trafficking, ya. Dan kemudian di Makau sendiri memang akses pelayan dan perlindungannya sangat terbatas karena KJR itu hanya membuka shelter, dan itu pun perwakilannya ya hanya petugas shelter, tapi untuk pelayanannya hanya membantu pelayanan bagan paspor. Mungkin itu aja Pak untuk tambahan di Makau. Makasih. Bu Yani tolong di stabilo, Bu. Ini memang anomali Makau ini, Bu. Bukan ya wilayah untuk penempatan pekerja, tapi faktanya hampir 5.000-an orang kita kerja di sana, ya kan? Kemudian peluang kerja sangat terbuka, bahkan syaratnya itu tidak terlalu sulit, ya. Tapi bagaimana kita menangkap peluang itu, kan gitu ya? Karena Makau bukan tujuan negara penempatan. Nah, bagi mereka yang sudah bekerja di sana, itu menjadi sulit terkait perlindungan kita kepada mereka misalnya. Ini harus kita pikirkan bersama. Ya, silakan Pak Gatot. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kepala Badan, Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, Mbak Sri Ngatin, Mbak Yuni.
Yang pertama tentu kami siapa untuk melaksanakan FGD ini, dan sebelum kita laksanakan FGD tentu kita akan diskusi internal dulu dengan tim ASAP, Pak. Kemudian terkait dengan saya sedikit mengomentari yang data ganda, Pak. Dulu sebelum ada Sisko TKLN tahun 2010 memang verifikasi dokumen itu dilakukan secara manual, Pak. Jadi teman-teman verifikator mungkin pada saat memverifikasi ya sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh P3MI. Namun setelah ada Sisko TKLN, basisnya adalah NIK pada waktu itu, Pak. Sehingga pada saat verifikasi dokumen yang diajukan dengan basis NIK dan itu tidak data itu tidak, setelah kita buka NIK datanya tidak muncul, tentu kita akan menolak itu, Pak. Tapi itu pada saat kita mulai Sisko TKLN tersebut, Pak. Nah, kemudian terkait dengan yang sudah terlanjur punya data ganda tadi sesuai dengan arahan pimpinan, mungkin Bapak, mungkin memang perlu dilakukan amnesti saja, Pak, terkait dengan data ini, dan nanti bisa disesuaikan dengan data NIK atau paspor. Dan tentu ini juga kementerian terkait, yaitu Kemenkumham, dalam ini Ditjen Imigrasi, Kemenaker maupun Kemendagri. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, terkait di Makau. Memang banyak pekerja migran kita yang bekerja di Hongkong itu diputus kerja secara sepihak oleh pemberi kerja. Dan kemudian untuk menandatangani kontrak baru, dia harus keluar dari wilayah Hongkong dulu. Dari wilayah Hongkong dulu, biasanya menuju Makau karena lokasi tersebut yang terdekat, Pak. Dan biasanya pengurusan kontrak kerja baru itu bisa mencapai $10.000 Hongkong ya. Dan itu dibebankan pada PMI. Mungkin kita bisa melakukan koordinasi, Pak, dengan Konjen RI di Hongkong terkait dengan mekanisme pembebanan biaya pengurusan perjanjian kerja baru. Ini bisa dibebankan kepada pemberi kerja yang baru, ya, tidak dibebankan kepada PMI. Nah, kemudian setelah dikeluarkan Kepdirjen Bina Penta yang membuka Makau sebagai tujuan penempatan. Dan saat ini memang banyak CPMI atau PMI yang ingin bekerja di Makau, dan banyak juga yang belum memahami persyaratan maupun mekanismenya. Dan ini menjadi tugas kita bahwa kita wajib melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan persyaratan dan mekanisme penempatan PMI khususnya ke Makau. Ya. Mungkin itu, Pak, beberapa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Dirjen baru tentang penempatan. Makau udah masuk. Oh, Makau udah masuk ya, Ibu Sering. Ya. Oh iya, juga dikirim negara tujuan penempatan, bukan negara ya. Nanti Cina marah sama kita. Nanti di-share aja, Pak. Di-share untuk aturannya. Wilayah administratif khusus ya. Iya, iya. Oke. Bu Yani, penempatan dulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan, Bapak Deputi, Bapak Sestama, Bapak Rekan Sejawat, kemudian ada Mbak Yuni dan suami yang sudah jauh-jauh datang ke Indonesia. Kemudian Mbak Seringatin, Kepala WP3MI seluruh Indonesia. Izin Pak menyampaikan beberapa hal kaitan penempatan untuk ke Hong Kong dan Makau. Jadi sebetulnya kaitan dengan Hong Kong, Pak, permasalahan tadi sudah banyak disampaikan dari sisi kita, dari KJRI maupun dari Mbak Seringatin maupun dari Mbak Yuni. Kaitan untuk tadi sudah disoroti oleh Pak Deputi kaitan dengan data ganda. Kami dari sisi teknis akan segera melakukan koordinasi
dengan kementerian lembaga terkait untuk penyelesaian. Namun memang sekali lagi Pak, ini mungkin isunya isu nasional. Jadi dengan isu nasional itu mungkin memang harus ada keputusan di pengambil kebijakan tertinggi. Nah, dari sisi kami di teknis tinggal nanti melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan secara nasional tersebut. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan overcharging, isu overcharging sebetulnya kaitan dengan biaya penempatan itu sudah diatur juga melalui keputusan Kepala Badan untuk ke Hong Kong. Berikut juga lampiran di Kepka 214 juga sudah diganti. Nah, sampai di akhir FGD terakhir kemarin sebetulnya yang belum putus itu hanya masalah jasa perusahaan. Jadi kalau yang lain sebetulnya sesuai dengan employment kontrak yang sudah disetujui oleh imigrasi Hong Kong. Yang belum putus adalah tadi masalah yang pertama pelatihan, kemudian yang kedua itu adalah masalah paspor, yang ketiga adalah jasa perusahaan. Itu yang kemarin disampaikan oleh asosiasi pemberi kerja. Nah, kaitan dengan paspor sebetulnya sudah tidak ada isu karena untuk paspor bagi calon pekerja migran yang baru pertama kali ke Hong Kong ini adalah Rp0 sesuai dengan PP dari Kementerian Kemenkumham. Kemudian kalau untuk yang PMI yang sudah pernah bekerja itu 350, yang rusak itu 500 dan yang hilang 1 juta. Jadi semua sebenarnya sudah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah yang memang sudah dikeluarkan Kumham sendiri untuk paspor. Kemudian untuk jasa perusahaan itu kemarin di hasil FGD sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa itu menjadi kesepakatan antara B2B, antara agensi Hong Kong dengan agensi di Indonesia, dan itu adalah juga kesepakatan yang nanti apa yang akan disampaikan oleh para pemberi kerja. Karena pada umumnya saat ini pemberi kerja sudah membayar kisaran antara 15.000 sampai ada yang bahkan 18.000 Hong Kong dolar. Mungkin kaitan dengan usulan tadi, kaitannya dengan FGD memang perlu dilakukan Pak, sehingga bukan hanya dari sisi BP2MI dengan otoritas Hong Kong dan KJRI, tapi juga nanti dengan melibatkan asosiasi pemberi kerja atau majikan. Kemudian kaitan dengan berikutnya adalah penempatan di Mako. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, sehingga kita lebih focusing untuk bagaimana mensosialisasikan ini sehingga pemahaman untuk ke Mako sudah sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ada saat ini. Untuk Mako sesuai dengan keputusan Dirjen Tenaga Kerja PT KLN bahwa dibuka untuk hanya sektor yang bekerja kepada pengguna berbadan hukum. Kemudian mekanisme atau skema penempatannya adalah dengan menggunakan skema penempatan P2P ataupun perseorangan. Nah, untuk skema penempatan P2P atau private to private ini harus mendapatkan endorsement dari perwakilan sesuai dengan kesepakatan yang sudah di awal dan sesuai dengan aturan yang ada. Bu, dijelaskan skema penempatan ke berbadan hukum. Ya. Jelaskan. Iya, izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman PMI khususnya yang mungkin mengikuti secara live bahwa untuk penempatan kepada pengguna berbadan hukum yaitu di luar daripada perseorangan. Atau kalau di Hong Kong biasanya adalah domestic worker atau housemaid. Nah, ini adalah di luar daripada itu ya berbadan hukum gitu. Kemudian perusahaan berbadan hukum. Maksud saya gini Bu, maksud saya karena kebetulan di sini ada Mbak Seringatin yang tahu persis masalah Hong Kong pekerja kita. Nah, kita ini kan kadang-kadang terbiasa dengan bahasa-bahasa bersayap itu yang Pak Jokowi itu marah kalau bahasa-bahasa bersayap. Maksudnya gini, berbadan hukum itu apa? Jelaskan. Siapa yang tidak bisa? Misalnya gitu kan, PRT nggak bisa, jelasin aja. Yeah. Nah, kalau PRT nggak bisa gimana? Faktanya pekerja rumah tangga di sana itu ribuan jumlahnya, bahkan sudah bekerja. Nah, kalau misalnya kita dengar mungkin bahwa itu fakta real, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, apa kita harus nyatakan mereka ilegal? Ya gitu kan? Justru kita dorong sekarang bagaimana buka dong naker. Tidak hanya berbadan hukum, pekerja rumah tangga buka, itu maksud saya Bu. Ya. Walaupun memang bukan kewenangan kita, tapi nggak apa-apa, kita mendorong karena melihat fakta-fakta lapangan dan juga masukan dari teman-teman di sana. Itu. Ya Bu ya? Ya, izin Pak, itu nanti menjadi modalitas pada saat kita melakukan FGD mungkin Pak dengan lembaga terkait. Itu akan menjadi isu yang nanti kita akan bahas di FGD ya. Iya, dan memang yang pertama apapun peluang kerja yang ada yang harus kita utamakan izin Pak adalah optimalisasi perlindungan kepada PMI itu sendiri.
Karena untuk Mako tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Sringatin juga dan Mbak Yuni juga, bahwa kalau kita sama-sama mengkooperasi antara yang bekerja kepada pengguna perseorangan di Hong Kong dengan di Mako itu jauh Pak, lebih bagus yang di Hong Kong. Karena memang kalau di Mako itu tidak ada pelindungan asuransi jiwanya. Sementara kalau misalkan PMI sakit dan itu harus dirawat ataupun meninggal, itu biayanya sangat tinggi. Sehingga ini yang perlu nanti sebagai model tes kita, bagaimana peluang kerja yang bagus di Mako itu bisa kita tangkap, namun tanpa menafikan bahwa perlindungan adalah yang harus kita utamakan. Juga, ya. Setuju. Mungkin jadi itu, Pak. hal yang kurang dari si perlindungan, nah gimana itu kita perkuat untuk dibicarakan dengan otoritas di sana, kan itu ya. Iya Pak. Termasuk untuk supir, karena itu kan driver itu tinggi juga loh kebutuhan di sana misalnya kan. Oke. Saya minta Pak Gatot, ini hari Senin, Rabu Bapak sudah bisa mengundang kawan-kawan NGO, Mbak Sringatin nanti yang ngatur lah. Mbak Sringatin misalnya siapa-siapa silakan masukkan aja ke Pak Gatot ya, yang kita bisa ajak bicara di level BP2MI dan teman-teman NGO. Rumuskan apa isunya, itu yang akan kita bawa Pak. Harus minggu ini juga, Rabu, Jumat katakan ya udah dengan perwakilan Republik Indonesia Pak. Ya di beberapa negara itu. Udah siapa ya? Jadi minggu ini level pertama dengan teman-teman NGO di hari Rabu, Jumat atau katakan Kamis ya udah dengan perwakilan Republik Indonesia. Kamis 17 Agustus ya 18 aja ya. 18 Jumat bisa lah. Ya. Pak Gatot kan nggak sholat dan Jumat. Bisa lah. Oke. Kemudian tadi Bu terkait cost structure yang tidak mencantumkan biaya pelatihan. Ya. Kan hanya kitab suci lah, Al-Quran, Alkitab yang nggak bisa dirubah. Kalau namanya peraturan yang dibuat manusia bisa dirubah kok. Ya, yang penting perubahan apapun terhadap peraturan itu, cost structure itu semangatnya adalah tetap meringankan, ya, membebaskan. Kalau tidak bebas, meringankan, selalu ada opsinya, ya. Bekerja migran Indonesia, begitu Bu. Ya, kalau kita kan ingin saklek-saklek kan sejak awal, bebasin mereka, gitu kan. Negara yang tanggung, negara nggak ada pemberi kerja ternyata bermasalah di Hong Kong nih, nggak mau nerima. Beda dengan Taiwan ternyata. Tadinya kan kita ingin juga menjadikan ini sebagai bahan bargaining position lah, Indonesia dengan Hong Kong. Taiwan kan enak, perangnya kita, dalam tanda kutip ya, dari 14 kali pertemuan menghasilkan kesepakatan, tidak berlaku di Taiwan, tapi dia naikin gaji dari 17.000 ke 20.000 NT dan menghilangkan fee agency sebanyak 60.000 NT. Nah Taiwan ini sampai hari ini kan belum bisa diajak seperti itu negosiasinya. Ya kira-kira seperti apa solusinya, nah itu menjadi isu yang dibahas juga dengan ini Bu, dengan teman-teman NGO nanti ya, untuk jadi materi FGD di hari Jumat atau Kamis. Jumat. Oke, ada tambahan lagi Mbak Sringatin? Ini saya membaca tadi peraturannya, memang kayaknya memang perlu diperjelas ya Pak ya terkait penempatan di Makau, karena tadi disebutkan bahwa sektor jenis jabatannya ini berbadan hukum, tapi keterangannya ini juga menyebutkan pekerja migran Indonesia perseorangan, sedangkan pekerja migran Indonesia perseorangan kan ada mayoritas adalah PRT, tetap yang terbanyak adalah PRT. Nah ini menurut saya juga perlu diperbaiki bagaimana posisinya tadi, dan kalau misalkan ada celah yang yang ini kan kita melihat bahwa faktanya pekerja PRT tetap banyak di sana, entah mereka lewat Makau, lewat Hong Kong ataupun langsung dari Indonesia ke